Jadi Canon baru aja meluncurkan kamera RF mount systemnya yang menggunakan sensor APS-C. Sama persis dengan rumornya yang kita bahas sebelum-sebelumnya gitu, yang berdasarkan dari website canonrumors.com. Dan pada video kali ini kita akan membahas kamera tersebut. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan di video kali ini gue pengen bahas peluncuran kamera terbaru dari Canon yang mengadaptasi RF mount systemnya digunakan pada bodi kamera dengan sensor APS-C. Sama seperti yang sebelumnya kita bahas dari rumor-rumornya. Ini menarik karena pertama itu membuat rumor belakangan jadi lebih reliable untuk dipercaya gitu ya. Dan yang kedua ini kayak semacam pilihan besar juga gue rasa untuk Canon, dimana mereka berarti perlahan-lahan mungkin mulai meninggalkan IFM seriesnya. Gue sih tidak mengkonfirmasi itu ya, tapi jujur dengan adanya kamera RF baru ini agak sulit posisinya untuk merekomendasikan EOS M-series, M50, M100, M200 dan kawan-kawannya. Jadi ya di situ agak untuk saat ini jadi agak blunder gitu kalau pengen mengambil kamera Canon. Cuman menurut gua keputusan yang diambil ini dengan meluncurkan RF APS-C menurut gua adalah keputusan yang berat tapi tepat gitu. Demi perkembangan atau development produk Canon ke depannya, menurut gua penggunaan adaptasi one mount system ini dengan RF mount system itu adalah pilihan yang tepat gitu. Dan kalau kita berbicara soal kamera yang baru aja diluncurkan ini, Canon nggak tanggung-tanggung langsung meluncurkan dua kamera sekaligus. Jadi di sini yang diluncurkan adalah kamera EOS R10 dan juga R7. Dimana R10 ini posisinya dia yang lebih affordable, lebih budget, dan di atasnya baru ada Canon EOS R7. Dan yang gua lihat dari review-review, jadi ya udah pasti reviewer luar gitu kan banyak yang udah dapet hands on barangnya, dan begitu embargonya selesai mereka videonya tayang, gua belum dapat kesempatan buat nyobain produknya, tapi gua berlandaskan dari review-review para reviewer luar aja. Dan sebenarnya kameranya ya oke gitu, cukup menarik, tapi tidak memberikan fitur yang menurut gua wah banget. Tapi tetap ini bisa jadi semacam transisi besar untuk Canon sendiri. Nah, secara ukuran kedua kamera ini udah pasti karena RF system sebelumnya itu full frame, sedangkan sekarang untuk form factor APS-C gitu sensornya, otomatis form factornya, bodinya itu terasa lebih ringkas juga. Memang lebih kecil dibandingkan R system lainnya, dibandingkan R system full frame. Maksud gue gitu ya. Dan tapi antara kedua ini juga agak unik karena si R10 ini, R10 itu kalau gue lihat pertama gue notice dari thumbnailnya Jared Polin yang dia megang keduanya di depan layar gitu kan, dan kelihatan kalau si R10 ini terlihat lebih kecil gitu dibandingkan R7. Dan ketika gua nonton beberapa review lanjutan di DP Review, di Manny Ortiz dan lain sebagainya, itu juga terlihat ternyata memang R10 ini lebih kecil. Jadi ya karena dia lebih entry level, mungkin dia memiliki body yang lebih kecil juga. Kamera ini membawa sensor yang cukup biasa kalau gue lihat dari review-reviewnya ya. Ya sebenarnya hasil gambarnya kalau kita ngomong picture quality oke gitu, sensor-sensor Canon. Cuman maksudnya di sini dia tidak menggunakan teknologi stack sensor. Jadi kita nggak expecting pixel readout yang kenceng banget kayak jajaran kayak kamera R3 yang mantep banget terakhir gue cobain gitu ya. Dan dia juga bukan backside illuminated. Gue nggak begitu tahu sih efeknya. Cuman kata orang-orang sih bisa berefek di kondisi low light-nya gitu, dan juga bisa berefek mungkin di sistem autofocusnya. Cuman nanti kita akan bahas lagi soal autofocus, di mana di sini dia sebenarnya cakep banget gitu. Cuman ya kita bahas itu untuk lanjutan nanti. Cuman di sini yang menarik kedua kamera ini, dia punya kecepatan foto yang lumayan cepat juga, walaupun dia nggak pakai stack sensor. Karena di sini dia sebenarnya memang cepat, cuman bukan mengandalkan electronic shutter. Kalau stack sensor kan biar electronic shutternya mantep gitu. Di sini dia mengandalkan mechanical shutter. Kedua kamera ini udah mendukung mechanical shutter sampai 15 frame per second, dan itu kencang banget gitu. Itu lumayan kencang. Itu hampir mirip juga dengan X-T
4 dengan X-T4 yang kita pakai itu juga kurang lebih di sekitar 15 frame per second dan itu cukup cepat gitu untuk burst untuk ngambil sport fotografi. Itu terbilang udah sangat cukup gitu. Nah, kalau kalian tim yang lebih demen electronic shutter, untuk electronic shutternya sendiri dia juga agak berbeda di sini. Jadi kalau si R10 itu dia versi yang lebih budgetnya kan, dia juga resolusinya itu 24,2 megapiksel kalau nggak salah, dan dia itu electronic shutternya bisa mencapai 23 frame per second. Sedangkan yang versi R7 ini dia karena dia lebih profesional gitu, dia menggunakan megapiksel yang lebih tinggi juga di 32,5 megapiksel, dia electronic shutternya bisa sampai 30 frame per second. Cepet banget itu, ya kalian bayangin aja 30 frame per second itu udah kayak video gitu kan, 30 fps. Dan tadi untuk si R10 juga lumayan cepet, dia 23 frame per second, hampir kayak video buat frame rate film gitu ya, 24 frame per second. Nah, ini 23. Jadi lumayan cepat. Cuman karena dia tidak menggunakan teknologi stack sensor, gue pribadi ngelihat dari review-review tersebut, gue rasa belum bisa diandalkan gitu untuk hasil gambar kalau kita merekam gerakan-gerakan cepat menggunakan electronic shutter, karena dia masih memiliki isu rolling shutter di mana benda-benda yang bergerak cepat itu bakal memiliki distorsi gitu. Kayak contohnya di situ ada main volley gitu kan, bolanya jadi agak gepeng dan semacamnya. Ya di situ isu yang memang wajar juga dimiliki oleh electronic shutter, dan di sini karena dia tidak stack sensor dia juga membawa isu tersebut. Lalu kalau kita berbicara soal continuous fotonya ini tentang burst mode gitu, di sini juga kita nggak bisa melupakan tentang buffernya. Dan buffernya di sini juga gue sih nggak bilang jelek, tapi mungkin nggak sebagus itu juga. Karena di R10 ini, kalau kita burst, tadi kan dia punya mechanical shutter 15 frame per second. Dan dia punya buffer sampai nanti dia stop dan nunggu write ke memori itu sekitar 30 shot. Yang berarti kalau kita buffer full high speednya gitu ya, kita seret, yaitu hanya bisa menangkap selama 2 detik gitu, karena kita udah langsung dapet 30 frame tadi. Dan ini kalau di mode compress raw. Gua rasa akan lebih kalau misalkan kalian bermain dengan format JPEG gitu kan, JPEG Fine atau mungkin JPEG yang lebih rendah. Gue nggak tahu Canon tuh ada JPEG Fine dan JPEG lebih rendah nggak ya, tapi kayaknya ada. Tapi ya yang jelas kalau kalian pakai JPEG otomatis dia bakal lebih banyak lagi. Cuman yang gue lihat kan yang ngetes di situ di peer review dia pakai compress raw gitu untuk pengetesannya. Sedangkan untuk yang versi Canon EOS R7 untuk R7 itu dia buffernya bisa sampai 100 frame gitu, 100 shot. Jadi kita continuous terus, dia dapat sampai 100 frame baru dia stop sampai ya sambil nulisin ke memori gitu sampai ada ruang kosong lagi dan dia baru mulai nge-shot lagi gitu pelan-pelan kalau kita paksain. Dan menurut gua di R7 itu ya terasa lebih proper juga. Tapi bukan hal yang buruk karena itu angka-angka yang mirip juga dengan X-T4 kita gitu. Jadi gua tidak bilang itu jelek gitu, cuman mungkin agak kurang memuaskan. Mungkin karena gue udah terlalu dimanjakan dengan beberapa kamera flagship, termasuk dari Canon sendiri gitu ya, dari R3 yang langsung moto tuh nggak ada habis-habisnya. Jadi ya itu sedikit ini aja. Tapi wajar lah untuk harga dan kelas yang ditawarkan oleh si kamera ini. Selanjutnya, foto yang cepet juga pastinya harus dipadukan dengan autofocus yang bagus. Dan di sini gue rasa no exception juga untuk kamera ini, karena autofocus dia itu mantep banget. Dia menggunakan sistem autofocus yang udah langsung mirip dengan flagshipnya gitu, dengan Canon EOS R3. Jadi dia membawa dual pixel AF Mark II gitu, dan di dalamnya dia membawa object tracking juga, dimana kita bisa tracking human, animal gitu kan, dan di kedua ini kita bisa memilih antara wajah atau mata gitu langsung biar tuck sharp gitu di matanya, dan ada vehicle detection autofocus juga. Jadi udah mantep banget buat kalian yang pengen ngerasain fitur-fitur tersebut. Sekarang udah ada di opsi APS-C-nya Canon gitu, dan itu menurut gua oke banget. Gua ngeliat dari beberapa review berbeda juga itu performanya cukup baik. Mereka melakukan birding, lalu ada yang moto buaya kan lumayan nyamar ya di air ya, cuma kayak gumpalan doang gitu. Tapi si kameranya tahu di mana mata buayanya, jadi itu menarik sehingga gambarnya tetap fokus gitu. Begitu juga pada burung-burung yang bergerak cepat,
yang gua lihat di rekaman Atomos dari para reviewer luar itu, dia cukup tanggap juga gitu untuk mengambil fokusnya. Itu yang gua rasain juga ketika gua birding menggunakan Canon R3. Kalau kalian belum lihat, kita ada review Canon R3, Canon EOS R3 di ST Media, silahkan dicek gitu ya, biar kalian dapat gambaran. Dan di sini yang gua lihat di reviewer luar itu tidak berbeda gitu performa autofokusnya. Cuman yang gua lihat di DP review, dia ada sedikit isu kalau misalkan objek yang kita foto itu punya objek foreground yang berada di depannya yang agak menghalangi, kayak misalkan batang-batang pohon atau semacamnya. Nah, itu biasanya agak mengganggu autofokusnya, dan itu terjadi di pengetesannya di peer review. Cuman gue lihat di reviewer yang lain itu tidak terjadi gitu, kelihatannya cepet-cepet aja karena mereka juga nggak mengambil objek yang ada foregroundnya gitu. Jadi ya intinya sih autofokusnya cukup memuaskan, dan gua sih berharap ya teknologi kayak gitu diterapin di kamera-kamera yang memang meluncur di tahun 2022 dan selanjutnya. Kalau bisa semua mengadaptasi kayak sistemnya Canon ini gitu, kalau bisa. Nggak tahu sih kalau Lumix ya, mungkin masih agak jauh, harus bertahap. Tapi ya pokoknya itu, gue suka banget dengan autofocus yang dibawa di R7 dan juga R10 ini. Oke, sekarang kita mungkin bahas sedikit soal videonya. Soal video juga kedua kamera ini menarik. Pertama ya autofocus tadi pasti dibawa juga di mode videonya. Lalu di mode video ini keduanya mendukung resolusi 4K, dan 4K-nya ini sudah oversampled. Dimana berarti mereka mengambil dari resolusi yang lebih besar dijadiin ke resolusi 4K, dimana benefitnya itu ada, dimana video, gue banyak banget ngomong di mana ya, yang jelas itu membuat videonya terlihat lebih tajam gitu, memiliki ekstra detail yang membuat videonya kelihatan lebih crisp gitu ya, lebih tajam. Walaupun ini nggak berlaku kalau kita pakai 4K 60p, karena kalau di R7 4K 60p-nya itu dia nggak oversampling lagi, nggak oversampled, jadi dia detailnya agak loose gitu, agak berasa juga signifikan perbedaannya ketika di zoom lumayan deket. Sedangkan kalau di R10 dia kalau 4K 60p-nya cropping gitu, dia agak berbeda berdua. Tapi yang jelas buat gua itu nggak ada masalah, karena gua pribadi ya apalagi di ST Media gitu kan, kita kalau bikin konten ya 4K-nya adalah 30p gitu. Jadi udah sangat cukup, udah dapat oversampled tersebut. Dan yang menarik, kamera ini juga diklaim tidak bermasalah dengan overheating. Dan memang Canon Global itu ngajak para reviewer luar itu buat nyobain kameranya di kondisi yang cukup panas gitu, di luar ruangan. Mereka cobain di Florida kalau nggak salah, dan gue nggak tahu apakah Florida terkenal panas atau gimana. Yang jelas mereka cobain di sana dan mereka bilang itu panas banget ketika mereka nyobain, dan mereka cobain dalam durasi yang cukup lama. Kameranya tidak memiliki isu overheating. Bahkan klaim dari Canon si 4K oversampled ini, gue nggak tahu, mungkin dia untuk 30p ke bawah juga tetap ada opsi untuk oversampled atau enggak. Gue nggak bisa pastiin karena kurang jelas juga dari setiap reviewnya soal itu. Cuman kalau kalian pakai 4K oversamplednya, kalian bisa ngerekam continuous kurang lebih sampai 60 menit sampai 1 jam kurang lebih gitu, baru mulai akan ada isu overheating. Dan itu menurut gua panjang banget udah buat 4K oversampled, dimana biasanya typically lebih tajam dibandingkan 4K pada umumnya gitu, sehingga cukup bagus gitu, nggak terlihat kayak waktu R5 keluar atau kayak waktu ya R5 sih sebenarnya yang paling, R5 dan R6 gitu ya. Jadi kelihatan di sini lebih oke lah gitu. Mungkin karena sensor yang dipakai lebih kecil juga. Oh ya, ngomong soal sensor, di sini juga ada sesuatu yang menarik. Harusnya gue bahas tadi di bagian foto, cuman gue kayaknya agak lupa. Jadi di R7 di Canon R7 itu ada fitur kita bisa nutup shutternya menggunakan si shutter unitnya kalau di keadaan mati. Dan ini memang khasnya RF system sebenarnya. Jadi yang pertama ngenalin juga setahu gue Canon, dan sekarang udah diikutin sama si Sony juga. Dan fitur tersebut di dua kamera ini hanya hadir di Canon R7. Sedangkan di Canon R10, R10 itu tidak ada opsinya. Dan ini terdengar sangat Canon ya. Ini berasa kayak triple hammer, karena di preview juga dia bilang kayaknya itu bukan
engineering challenge, bukan sesuatu yang besar gitu. Kayaknya buat lu membuat available aja di R10 harusnya bisa gitu. Tapi ya balik lagi itu cuman sedikit aja, paling nggak kalaupun ada cripple hammer ya di situ nggak begitu berasa. Jadi ya kita bisa lah let it go lah gitu, nggak begitu penting. Tapi itu mungkin worth to mention aja karena karakternya benar-benar canon banget gitu ya. Lalu soal stabilisasi, kamera ini juga membawa sistem stabilisasi di mana R7 itu dia membawa IBIS, jadi bisa enak banget kalau kita operasikan secara handheld. Cuman sayangnya si R10 itu belum membawa IBIS. Tapi di harga tersebut gue nggak expect juga sih dia bawa IBIS. IBIS so far yang paling murah setahu gue ya masih di jajarannya Lumix, karena mereka MFT juga gitu ya. Dan di R10 ini gue nggak expect adanya IBIS. Dia hanya ada electronic image stabilization di mana ya dia akan ada slide cropping gitu buat stabilisasinya, dan kalau kita ngerekam dengan shutter rendah gitu ya, shutter yang agak pelan, karena nanti ada motion blur ya gambar kita bakal jadi agak lucu gitu, agak apa ya, ada artefak gitulah, ada hal yang nggak seharusnya gitu. Cuman ya masalah engineering juga, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi balik lagi, gue memang nggak expect juga gitu. Di R10 ya udah wajar banget dia nggak bawa IBIS, dan di R7 dengan harganya, gue kayaknya belum nyebut harga, R7 itu di 1.499 US dollar atau sekitar 22 juta rupiah body only. Ya gue berharap dia ada IBIS gitu untuk APS-C di harga tersebut. Sedangkan si R10 ini di 979 US dollar harga globalnya, dimana berarti kalau dikonversiin aja itu 14 jutaan, dan kayaknya belum ada APS-C yang pakai IBIS di harga tersebut gitu. Jadi hal yang sangat wajar. Gua nggak mau komplain juga di situ, tapi worth mention aja buat teman-teman semua. Sama kalau dari segi video, soal audio juga di sini ada perbedaan, di mana R7 itu komplit punya audio mic input dan jack untuk headset output. Sedangkan si R10 itu cuma ada untuk input mic aja, tapi tidak ada headset output gitu. Cuman ya itu gue agak komplain sedikit ya, di harga segitu udah banyak, termasuk di Fuji juga pakai, walaupun pakai USB Type C-nya gitu ya buat output audio, tapi menurut gue itu berguna. Dan di sini di R10 sayangnya tidak ada. Ya cuma itu aja, gue sedikit komplain masalah audionya. Overall kamera ini buat gue cukup menarik, tapi ya tidak apa ya, nggak banyak yang begitu memukau gitu. Cukup menarik aja gitu, nggak sampai memukau gimana-gimana. Tapi ya worth lah buat kita coba gitu. Mungkin nanti kita juga cobain secara langsung kameranya seperti apa. Dan gua pun pembahasan di sini nggak mau terlalu panjang. Gue berharap nanti ketika kita ada akses buat coba, ya masih banyak hal untuk kita bahas juga gitu. Gue nggak mau semuanya gua utarakan di sini. Dan mungkin sedikit pendapat dari gua berkaitan dengan sistem baru ini, RF APS-C. Mungkin ya di sini sebenarnya Canon juga meluncurkan dua opsi lensa gitu kan, setahu gue dua opsi lensa RF untuk APS-C. Tapi kedepannya gue sih berharap mereka memang lebih serius dan bisa memberikan banyak opsi-opsi lensa APS-C untuk RF mount system yang lebih proper lagi. Karena kalau kita lihat mereka juga apa ya, tidak terlihat ada planning untuk membuka sistem mountingnya gitu buat brand-brand third party bikin. Karena yang kita lihat RF mount system aja udah agak lama sebenarnya kan. RF mount system untuk full frame aja itu belum ada lensa-lensa third party yang resminya gitu. Sehingga ya gue sih belum expect untuk RF APS-C ini ada gitu. Gue nggak expect akan ada opsi-opsi third party untuk RF APS-C gini yang proper. Dan ya kita hanya bisa berharap pada Canon untuk mengambil langkah yang tepat gitu kan, atau ya mereka bisa memberikan opsi-opsi lensa yang lebih budget lagi. Karena kan agak repot juga kalau opsi lensa-lensa bagus yang ada di sistem RF adalah RF full frame-nya doang gitu kan, jadi memberatkan juga buat mereka yang pakai RF APS-C-nya gitu. Jadi gue berharap ya lebih dimatengin aja dari segi ekosistem lensanya. Gue percaya Canon bisa, cuman mungkin kalau mau lebih cepet di open aja mountingnya gitu, biar teman-teman kita seperti Sigma, Tamron dan kawan-kawan bisa ikut bikin gitu, memperbanyak ekosistemnya kayak yang dilakukan oleh Sony dan yang mulai dilakukan oleh Fuji juga gitu. Nah sebenarnya dari informasi ini, di mana Canon abis meluncurkan kamera yang kameranya sama persis, ya cukup deket lah dengan spesifikasi yang dijabarkan oleh website rumornya, ini membuat kita bisa berekspektasi lebih gitu pada informasi-informasi yang ada di
website rumor. Di mana masih ada satu lagi yang rumornya udah bertebaran dan kemungkinan rumor dia bakal launching sudah semakin dekat juga. Ada Fujifilm X-H2S. Dan kalau ngelihat dari spesifikasi yang ada di rumornya, gue sih cukup excited. Walaupun kita belum tahu pastinya, tapi gue sangat excited gitu. Dan melihat apa yang terjadi di Canon R10 dan R7 ini, dan namanya juga R10 dan R7 di rumornya, jadi gue cukup pede gitu dengan apa yang nanti akan datang berdasarkan rumor-rumor gitu ya. Emang dari dulu sebenarnya yang paling nggak kredibel tuh Sony Alpha rumor ya, yang kebanyakan delay dengan informasi yang nggak validnya gitu. Cuman yang lain sih memang so far cukup kredibel gitu. Jadi menurut gue bakal menarik. Mari kita tunggu juga untuk kamera APS-C selanjutnya ini yang monster juga. Dan ya, paling segitu aja buat video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, atau kalian punya pendapat sendiri seputar kamera RF mount APS-C ini, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gua Erwin, di belakang kamera ada Ska. Dan jangan lupa untuk berkarya.